Hasil pertandingan BRI Super League pekan kedua, banyak drama dan kejutan yang terjadi. Mari simak bersama. Sebelum itu, please klik like dan share video ini dan juga klik tombol subscribe. Pembalasan manis Semen Padang. Semen Padang menjamu Dewa United, tim bertabur bintang yang tahun lalu menghajar mereka 8-1 di Stadion Haji Agus Salim. Namun kali ini sakit hati terbayarkan dengan berhasil mengalahkan Dewa United 2-0 lewat 2 gol di injury time babak kedua. Dewa United sebagai tim tamu tampil sangat mendominasi pertandingan selama 90 menit namun justru Felipe Chobi mencetak gol di menit 92. Kemudian Bruno Dibal menambah keunggulan Semen Padang 2-0 di menit 97, 3 poin untuk tuan rumah. Sementara Dewa United belum berhasil mencatatkan 1 poin pun di 2 pertandingan awal BRI Super League. Duel seru disertai hujan air dan hujan gol di Kieraha. Bali United datang ke Stadion Kieraha dengan harapan dapat mencuri poin dari Malut United. Tuan rumah sendiri pun bermain dengan modal 3 poin sebelumnya dari tuan rumah Dewa United. Bali yang mengejar 3 poin langsung bermain dengan tempo cepat. Pemain termahal BRI Super League, Tijmen Gopel mencetak gol pertama di menit 26, namun tak berselang lama, striker Gundul Malut, DDS cetak gol penyama kedudukan 3 menit berselang. Menit 32 DDS kembali cetak gol untuk membawa Malut unggul hingga paruh waktu. Paruh waktu kedua Bali terus menghujani gawang Alan Jose dengan tendangan-tendangan. Gol pun datang dari Irfan Jaya di menit 62. Skor sama 2-2, Bali punya menambah keunggulan setelah Kopitovic dijatuhkan di kotak penalti. Namun eksekusinya mampu ditepis oleh Alan Jose. Petaka datang di menit 91, blunder Alan Jose mampu dimaksimalkan Gopel untuk mencetak brace, Bali unggul 2-3. Menjelang pertandingan berakhir, Malut mendapat rejeki nomplok dari Rizky Dwi. Pemain yang baru masuk di babak kedua menggantikan Made Andika Wijaya ini salah antisipasi bola sehingga bola meluncur ke gawang Bali Untiat. Malut 3 Bali 3. Pertandingan yang seru ini berakhir dengan skor sama kuat. PSM Makassar curi 1 poin dari kandang Bayangkara FC. Bayangkara FC harus puas ditahan imbang oleh PSM Makassar di kandang mereka sendiri. Bayangkara sejatinya hampir kalah setelah di ujung babak pertama PSM mencetak gol melalui titik putih di menit 43 melalui Lukas Dias. Namun di menit 59 giliran Bayangkara yang gosok voucher penalti. Spaso Sejevic sebagai Algojo sukses cetak gol penyama, sampai berakhir pertandingan tetap 1-1. Madura United permalukan Persik Kediri di depan Persikmania. Tuan rumah Persik Kediri yang minggu lalu tampil fantastis di kandang Bali Unites, minggu ini secara mengejutkan menyerah 1-2 dari tamunya, Madura United. Iran Junior bawa keunggulan Madura dengan gol cepat di menit ketiga. Berusaha mengejar ketertinggalan, justru Persik kembali kecolongan gol, kali ini melalui aksi anak muda, M. Taufani. Persik hanya dapat membalas 1 gol melalui Imanol Garcia di injury time babak kedua. Skor akhir 2-1 untuk keunggulan tim tamu. Bajul Ijo bawa pulang 3 poin dari Tangerang. Persita harus kembali menelan pil pahit. Setelah minggu lalu dihajar 4 gol tanpa balas Persija, kali ini mereka kembali mendapat malu setelah kalah 0-1 dari Persebaya meski berstatus tuan rumah. Persebaya unggul 1-0 melalui aksi pemain termahal Persebaya, Francisco Rivera. Persita berusaha mengejar ketertinggalan dengan menurunkan pemain-pemain bernaluri menyerang termasuk striker timnas, Hoki Caraka, namun penampilan lini belakang Persebaya dan Hernando Ari hari ini bermain sangat kokoh. 3 poin pertama dan kemenangan pertama Persebaya musim ini sekaligus menjadi kekalahan kedua beruntun Persita dan belum meraih 1 poin pun musim ini. Dari Stadion Mandala Krida, PSIM Yogyakarta ditahan imbang Singoedan. PSIM Yogyakarta bertindak sebagai tuan rumah pertama kalinya di kompetisi teratas Liga Indonesia, tentu menjadi hal yang membanggakan warga Jogja. Namun kesenangan itu sedikit rusak karena Arema hampir menghancurkan pesta warga Jogja. Dalberto mencetak gol di ujung babak pertama melalui titik penalti, sekaligus menjadikannya top skor dengan 4 gol. Di babak kedua, Yan Mota mendapat kartu merah, Arema terpaksa bermain dengan 10 orang. Bermain melawan tim 10 orang, PSIM tak henti-hentinya menyerang gawang Arema. Serangan pagi siang malam ini membuahkan hasil di menit 88, Betinho salah mengantisipasi bola yang membuat bola masuk ke gawang sendiri. Skor 1-1 bertahan hingga laga berakhir. Persija, 3 poin 3 gol clean sheet. Persija Jakarta berhasil bawa pulang 3 poin dari tuan rumah Persis Solo di Stadion Manahan Solo. Sejak awal tempo permainan sangat keras dan disertai tensi yang panas, Van Basti Sousa berkali-kali bentrok dengan Sidik Saimima dan beberapa momen panas terjadi antara Kodai Tanaka dengan Fabio Calonego. Namun trio lini tengah Persija berhasil memenangkan lini tengah lapangan yang membuat transisi Persis tak berjalan mulus. Sebaliknya Gustavo Franca berhasil cetak gol di ujung babak pertama melalui bola second ball sepak pojok ala 05. Jeda babak kedua, permainan kembali langsung di tempo tinggi. Persis yang berusaha mengejar gol justru kembali tertinggal. Kali ini adalah Emaswell, striker Brasil ini cetak gol placing ke tiang dekat M. Riyandi, 2-0 Persija memimpin.
Di injury time babak kedua terjadi drama, berawal dari gol Excel Runtukahu yang baru masuk, bola asis dari Nico disergap Excel gol ketiga bagi Persija. Ketika pertandingan akan dimulai kembali terjadi insiden antara Clayton Suarez dan Alano Lima. Mereka sama-sama dihadiahi kartu kuning. Namun sayang bagi Alano yang sudah mendapat kartu kuning sebelumnya harus mandi lebih cepat, kemenangan Persija sedikit ternodai karena Alano harus absen di pertandingan. Berikutnya melawan Malut United. Dengan hasil ini Persija memuncaki klasemen dengan raihan 6 poin. Selamat untuk Persija. Borneo FC taklukan tuan rumah PSBS Biak. PSBS Biak menjamu Borneo FC dalam lanjutan BRI Super League pekan kedua. Sebagai tim tamu Borneo FC justru mendominasi permainan, tuan rumah tertekan sepanjang pertandingan. Borneo unggul 1-0 di menit 29 setelah pelanggaran Nur Hidayat Haji Haris kepada penyerang Borneo. Mariano Peralta yang maju sebagai Algojo, sukses memiarangkan bola. Borneo FC unggul 1-0, hingga pertandingan berakhir tidak ada gol lagi yang tercipta. Borneo pulang dengan 3 poin dan menempel ketat Persija di puncak klasemen. Dramatis, tim promosi jungkalkan juara bertahan Persib Bandung. Persijap Jepara dan masyarakat Jepara menyambut kembali pertandingan Liga Teratas Indonesia si Kota Jepara. Sorak-sorai sukacita dan kemeriahan serta semangat para supporter Persijap mewarnai pertandingan Persijap menjamu sang juara bertahan Persib Bandung. Pertandingan dimulai, kedua tim sama-sama ngeyel untuk menang. Tempo permainan berlangsung cepat dengan tensi yang cukup panas. Carlos Franca lebih dulu membuka keunggulan tuan rumah di menit 68. Menjelang berakhirnya pertandingan, wasit memberi penalti kepada Persib Bandung. William yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugas. Petaka muncul 2 menit setelah gol penyama Bandung. Sudi Abdillah yang lolos dari penjagaan berhasil menyerangkan bola. Gol telat di injury time tersebut membawa kemenangan bagi Persijap, sekaligus melengkapi euforia warga Jepara. Itu tadi highlights pertandingan pekan kedua BRI Super League 2025-2026. Nantikan info-info terbaik dan terakurat hanya di Gesport 27. Jangan lupa klik tombol like dan komen. Jangan lupa juga subscribe channel ini. Terima kasih.